Renungan Prapaskah hari ke-18, Selasa sesudah Rabu Abu, 25 Maret 2025. Lukas 9 ayat 59 dan 60. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Saudara, mengikut Yesus berarti meninggalkan kemapanan dengan segala kenyamanannya. Betapa tidak? Sementara rubah atau serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kendati anak manusia berkuasa mengampuni dosa, Lukas 5 ayat 24, dan berotoritas atas hari Sabat, Lukas 6 ayat 5, hidupnya jauh dari kata mapan. Memberitakan kabar gembira tentang kerajaan Allah. Ia jajah desa Milangkori. Ia hidup sebagai pengembara. Jika demikian, apakah orang pertama yang pernah mengatakan akan mengikut Yesus kemanapun dia pergi, masih akan mengikut dia? "Ikutlah aku," kata Yesus kepada orang yang kedua. Orang itu, saudara, telah mendengar tanggapan Yesus kepada orang yang pertama. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Orang itu mengerti bahwa untuk mengikut Yesus, ia harus meninggalkan kemapanan dengan segala kenyamanannya. Meski ingin mengikut laki-laki bersandal dari Nazaret yang luar biasa itu, ia merasa belum siap. Ia berpikir untuk menunda. Cara terbaik adalah dengan mengatakan kepada Yesus, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." "Biarlah orang mati menguburkan orang mati," sahut Yesus. Sepintas perkataan Yesus kedengaran sangat kasar. Kesannya Yesus sinis terhadap bakti anak kepada orang tua. Sebenarnya tidak begitu. Laki-laki bersandal dari Nazaret itu tahu apa yang tersirat dari jawaban orang itu. Ia tahu bahwa orang itu merasa jeri, cemas, takut, bimbang untuk mengikut dia. Betapa tidak? Orang itu baru saja mendengar dari mulut Yesus sendiri bahwa mengikut dia berarti meninggalkan kemapanan. Bukan 1-2 hari, melainkan selalu, senantiasa, tiada henti, tiada akhir. Saudara, laki-laki bersandal dari Nazaret itu memang sosok yang sangat menarik. Pendiriannya yang berpihak pada kaum terhisap, tertindas, dan terpinggirkan sangat mengesankan. Ajaran-ajarannya sangat menantang. Mukjizat-mukjizat yang dibuatnya, termasuk pengusiran setan, telah menyembuhkan dan membebaskan banyak orang yang malang. Berguru kepada Yesus tentu akan sangat mengasihkan, tetapi mengorbankan kemapanan hanya demi mengikut dia adalah soal yang sangat berbeda. Merasa tidak siap untuk mengikut sosok yang tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, orang itu ingin menundanya. Untuk itu ia berdalih ingin menunaikan bakti kepada orang tuanya, yakni menguburkan ayahnya. Karena itu, saudara, Yesus memberikan syok terapi kepadanya. Biarkanlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Aves, tus necrus, tapsai, tus heauto necrus. Sebab Yesus tahu, saudara, bahwa tujuan utama orang itu bukanlah menunaikan bakti kepada orang tuanya, melainkan untuk menunda mengikut dia. Kita pun mengerti, menunda mengikut sang anak manusia berarti memperpanjang keadaan diri sebagai orang
hidup dalam belenggu dosa, kuasa-kuasa jahat, dan maut atau kebinasaan. Tetapi Engkau, sambung Yesus, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Maksud Yesus, meski jerih, jangan tunda mengikut aku. Dalam ketidakmapanan yang kau cemaskan, ada sesuatu yang amat sangat berharga, yakni kerajaan Allah. Itulah kabar gembira tentang Allah yang mengulurkan tangannya kepada para pendosa dan korban-korban dosa. Bangkitlah dari kematian rohanimu, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana, termasuk kepada ayahmu yang masih hidup itu. Kita mengerti, saudara, dalam mengikut Yesus, kita belajar untuk menghadapi perasaan-perasaan cemas, ketakutan, dan kebimbangan kita sendiri. Untuk itu kita perlu menyadari dua sisi dari kebenaran tentang mengikut Yesus. Di satu sisi, untuk mengikut Yesus, kita harus meninggalkan kemapanan kita dengan segala kenyamanannya. Bagi kita, itu termasuk kesenangan, kebiasaan, gaya hidup, profesi, bahkan hubungan-hubungan yang semuanya tidak sesuai dengan komitmen kita kepada Yesus. Di sisi lain, saudara, dengan mengikut Yesus, berarti kita menyambut kasih dan kuasa Allah yang merangkul kita dan membebaskan kita dari belenggu dosa, cengkraman kuasa-kuasa jahat, dan sengat maut atau kebinasaan. Dengan mengikut Yesus, kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kita memperoleh sesuatu yang tak ternilai harganya. Itulah keselamatan yang dianugerahkan Allah dalam Kristus. Keselamatan itu meliputi hidup baru dengan segala berkat rohani yang telah disediakan Allah bagi kita. Saudara, harus meninggalkan kemapanan kita dengan segala kenyamanannya membuat kita gentar. Tapi merenungkan kasih dan kuasa Allah yang merangkul dan membebaskan membuat kita tegar. Meski gentar, tetap tegar. Harus keluar dari zona nyaman membuat kita berkecil hati. Tapi memandang keindahan dan keagungan kerajaan Allah membuat kita menjadi berani. Meninggalkan kesenangan, kebiasaan, gaya hidup, profesi, bahkan hubungan-hubungan yang tidak sesuai dengan komitmen kita kepada Kristus membuat kita resah. Tetapi meresapi nikmat keselamatan berupa hidup baru yang telah mulai kita nikmati saat ini dan berpegang teguh pada pengharapan akan kepenuhannya di masa depan membuat kita, hati kita tabah. Karena itu, saudara, ayo maju terus, pantang mundur. Tetapkan hati untuk mengikut Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah Allah.